M ke depannya ya. Terusnya dari 1 M ini lu pengen naik level ke 10 ya, terus naik level ke 50 M, naik level ke 100 M. Ini nggak achievable ya. Jadi lu harus belajar punya satu T-shape skill ya, belajar buat bikin yang terbaik di bidang lu dan nggak banyak bencaran lu gitu ya. Karena orang yang miliarder itu fokusnya banyak ya, tapi triliuner ini dari beberapa orang yang gua kenal itu fokusnya cuma satu. Mereka itu cuma kerjain satu hal. Selanjutnya ya, belajar buat ngerti finance sedikit ya, karena menurut gua udah sering banget bilang ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Jadi ketika lu misal kerja freelance, lu ngerjain apapun itu di luar sana ya, finance itu endgame ya dari segalanya ya. Jadi kalau lu kerja ujungnya lu bahkan investasi di saham atau lu taruh di deposito aja itu udah masuk ke financial market. Jadi menurut gua ya, ada sedikit knowledge, ada sedikit pengetahuan tentang financial market ya, nggak harus ngerti technical chart dan sebagainya ya. Setidaknya lu ngerti sedikit ya tentang finance ya, lu setidaknya ngerti cara mengelola keuangan, debit kredit dan sebagainya, lu ngerti cara bikin laporan keuangan lu sendiri ya, belajar buat lapor pajak dan sebagainya, itu udah cukup ya. Jadi menurut gua ya, sebelum lu jadi miliarder muda, lu pastiin buat ngerti ini sedikit ya. Yang ke-11 yaitu jangan takut waktu kalian habis. Karena ketika kalian masih under 1 miliar ya, waktu atau resource yang kalian paling baik yang kalian punya itu waktu, justru bukan uang. Jadi kan belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilnya jadi uang. Karena orang yang punya uang ratusan miliar, waktu mereka udah jadi valuable banget. Jadi yang mereka hemat itu waktu, bukan uang. Ketika uangnya itu udah baik sekali gitu. Tapi ketika teman-teman ini masih belum hit 1 miliar pertama, belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat uang. Jadi gue pernah baca ya di salah satu buku atau di salah satu podcast gitu ya, ketika lu bisa hasilin ya, misal awalnya ya, misal lu 10 jam kerja, lu bisa hasilin 1 juta. Ini katanya kalau cowok kayak gini ya, lu kerja 10 jam ya, lu bisa hasilin 1 juta rupiah gitu ya. Terus tiba-tiba lu dapat naik pangkat dan sebagainya, lu jadi cuma butuh kerja 2 jam buat hasilin 1 juta. Apa yang bakalan majority orang lakuin? Oh, gue cukup kerja 2 jam bang, artinya gitu. Ini mindset yang salah. Seharusnya kan bisa kerja 10 jam lagi dong, lu bisa dapat 5 juta. Jadi belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilin uang. Ketika lu masih under 1 miliar, waktu kalian belum seberharga itu. Tapi ketika lu udah punya sistem, ya lu udah kenal orang, lu udah punya bisnis A, lu udah punya ratusan karyawan dan sebagainya, di situ waktu lu baru berharga. Yang ke-12 itu belajar buat bangun sesuatu yang bisa di scale ya. Jadi jangan cuma bangun sesuatu yang nggak bisa di scale ya. Kayak contohnya misal gue bikin toko gitu ya, misal gue bikin warung gitu. Apakah warung ini bisa cuan 1 miliar gitu? Bisa jawabannya. Tapi apakah ini bisa di scale sampai ke depannya 10 miliar sampai 100 miliar? Belum tentu jawabannya ya. Jadi gue di sini bukan cuma ngajarin kalian buat mikir dapetin 1 miliar, tapi gue ngajarin biar kalian ke depannya buat 1 miliar sampai 10 sampai 100 dan sebagainya, jalannya kebuka. Ya, jadi belajar buat ngelakuin something yang bisa di scale ya. Karena ketika lu build something yang nggak bisa di scale, itu waktu lu kebuang berat di sana gitu ya. Jadi lu harus punya own something ya, own a business ya. Jangan cuma lu build punya orang ke depannya ya, tuker waktu lu sebaik-baiknya, tapi lu nggak build apa-apa, lu nggak punya saham, lu nggak punya apapun sini ya. Jadi build something yang bisa di scale.